Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera, berkat Tuhan atas saudara dimanapun saudara berada. Mungkin di rumah, di perjalanan, ataupun di mana saja. Karena kita tahu hadirat Tuhan tidak terbatas oleh segalanya, amin. Mari sama-sama saat ini di malam hari yang indah, kita boleh datang bertemu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Melalui ibadah Lamongan Blessing yang boleh kita sama-sama saksikan walaupun dalam live streaming. Saudara di mana saudara berada, kita percaya kita bisa diberkati Tuhan, amin. Haleluya, mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Siapkan hati saudara, saudara akan dilawat oleh Tuhan malam hari ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk segala kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat perkenanan-Mu bagi kami. Sebab sampai hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami masih dapat beribadah Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Lewat pujian dan penyembahan yang akan kami berikan, kami terlalu yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan di setiap hati kami, di setiap Tuhan ruang hati kami, hidup kami. Dan kami siap membuka hati kami. Kami siap menerima lawatan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, yang kami yang sakit kami pasti disembuhkan. Kami yang lemah kami pasti dikuatkan. Kami yang susah Tuhan pasti berikan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa dan kerinduan kami kepada-Mu Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kita sembah Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sama-sama katakan hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari sama-sama hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
Katakan keselamatan, keselamatanku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama angkat tanganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh, mari kita sembah Tuhan, sebab hanya dekat Allah saja yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Kita menjadi tenang dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Di tengah situasi dan keadaan yang ada, membuat kami menjadi takut, kami menjadi bimbang, kami menjadi gelisah Tuhan. Tapi melalui pujian ini Tuhan, hanya dekat Allah saja kami akan tenang Tuhan. Oh, ralama, 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 ralama. Di tangan-Mu ini janjiku, senap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku
aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Mari bersama-sama panggil Dia, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Selamanya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujianmu kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, Yesus. Haleluya, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau lawat umatmu, kau lawat jemaatmu dimanapun mereka berada. Urapan yang sama terjadi menjamah mereka. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu Tuhan menjamah telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Memberikan sukacita yang daripada Engkau. Itu sebabnya
Kami akan bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan bersorak memanggil nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati, saudara bersuka cita. Mari sama-sama kita naikkan pujian bersuka cita menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya. Bersorak bagi Sang Raja. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Terpujilah namamu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Bersorak-sorai yang meriah bagi Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Karena kita percaya tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk
seruan hatiku. Sekali lagi, tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, sama-sama sekali lagi katakan, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya. Kami menang bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Terpuji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat
malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu untuk bersama-sama kembali di dalam ibadah Lamongan Blessing. Tuhan, tuntun setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu malam hari ini bisa kami hayati, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Khususnya hamba-Mu sebagai penyampai kebenaran firman-Mu. Pakai mulut dan bibir hamba ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga yang tersampaikan bukan adalah keinginan pribadi tetapi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, karena Tuhan kita sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu statement dari diri saya berkata demikian. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, memiliki sekalipun yang terburuk, pastilah masih ada hal positif yang bisa kita pakai untuk melakukan hal lain yang lebih baik daripada sekedar merenungi nasib. Contoh peristiwa kebakaran besar. Sisi negatif dari perkara kebakaran besar adalah adanya kerugian baik materi, harta, benda, dan bisa juga berakibat jiwa melayang akibat kebakaran tersebut itu. Tetapi saya malam hari ini melihat sisi positif dari kebakaran yang sedang terjadi, yaitu dari besarnya nyala api dan bara yang begitu panas yang membuat warnanya menjadi kemerah-merahan, kekuning-kuningan, bahkan menjadi kebiru-biruan. Dan ketika saya melihat hal itu, saya menyadari bahwa disitulah letaknya ternyata sumber kekuatan daripada kebakaran itu. Sehingga mau tidak mau, petugas harus berusaha mencari sumber nyala api dan bara yang sedang membakar gedung atau tempat di mana kebakaran itu terjadi. Setelah saya mendapat sesuatu daripada kebakaran ini, saya menyadari bahwa sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dan dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus, ternyata di dalam diri kita secara pribadi pun ada api yang sudah ditaruh oleh Tuhan dalam diri kita. Tetapi tentunya api itu tidak seperti api yang dalam peristiwa kebakaran tadi. Ternyata api itu adalah api Roh Kudus. Api Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena itu api Roh Kudus itu bisa kita pakai sebagai sumber kekuatan dan motivasi kita di dalam melakukan segala kegiatan, termasuk dalam menghadapi situasi sulit yang seperti saat ini kita hadapi. Karena itu malam hari ini saya memberikan judul buat renungan kita hari ini dengan tema semangat yang bernyala-nyala atau semangat yang membara. Istilah kerennya, bahasa Inggrisnya, keep on fire. Untuk sebagai bahan panduan daripada tema atau judul renungan malam hari ini yang berjudul semangat yang membara atau keep on fire, mari kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian
pembacaan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bacakan supaya kita bisa merenungkannya nanti dengan baik. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang barusan kita baca ini adalah merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang dilayaninya di Roma. Di mana pada waktu itu para jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus ini mengalami tekanan, mengalami tantangan yang begitu hebat dari pemerintah yang ada saat itu. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus ingin berusaha untuk bagaimana supaya orang-orang yang mengikut Yesus ini hilang atau paling tidak mereka takut dengan cara mengadakan teror, intimidasi, bahkan membawa mereka ke penjara dan tidak banyak juga yang dibunuh untuk mematahkan semangat oleh para jemaat yang ada di Roma pada saat itu, saudaraku. Untuk itu Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan harapan supaya jemaat yang ada di Roma tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah mereka terima dan mereka dapatkan ketika Rasul Paulus melayani mereka. Oleh sebab itu, sekarang mari kita perhatikan nasihat dari Rasul Paulus ini secara satu persatu, supaya kita bisa mengaplikasikannya di dalam diri kita sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih untuk percaya kepada Kristus. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan, mengingatkan, memberikan motivasi dan semangat kepada jemaat di Roma dengan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudaraku, secara psikis, secara alami, manusia akan mengalami suatu perubahan yang drastis ketika dirinya atau hidupnya mendapat tekanan yang secara terus-menerus, mendapat tantangan yang terus-menerus dari orang-orang sekitarnya, dari orang-orang yang membenci mereka. Dan kita juga tidak menyangkal orang-orang yang sudah melayani Tuhan sekalipun bisa putus asa dan bahkan seperti nasihat Paulus berkata, janganlah hendak kerajinanmu kendor ini bisa terjadi betul-betul kendor dalam pelayanan yang sedang dilakukannya. Misalnya seorang pelayan Tuhan yang baru melayani Tuhan dengan begitu antusias, begitu berapi-api dan sungguh-sungguh. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang dia layani, orang-orang yang ingin dia menangkan dari sikap perbuatan bahkan yang menyakitkan kata-kata. Ini bisa membuat seorang pelayan Tuhan, orang yang melayani Tuhan bisa patah semangat, bahkan mungkin bisa berhenti melayani Tuhan. Saya gambarkan mungkin perkataan seperti ini. Wah, pantesan hidupmu begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Bagaimana kamu dapat bisa berubah atau hidupmu bisa ada perubahan seperti saya? Punya mobil mewah, punya rumah besar, punya anak istri yang setia, yang tidak macam-macam. Tetapi kamu hingga saat ini
hidupmu dari awal kita tak berkenalan, bersekolah, sampai sekarang hidupmu masih seperti ini. Gak ada gunanya. Ngapain melayani Tuhan? Dan apa yang kamu dapatkan dengan kamu melayani Tuhan? Oh saudaraku, apabila hal-hal ini terus terdengar, bahkan orang yang sedang melayani Tuhan ini mengalami depresi karena tidak kuat untuk mendengarkan kata-kata seperti ini. Suatu saat pasti dia bisa berhenti, tidak melayani lagi saudaraku. Karena itu ada tip yang akan saya bagikan kepada kita untuk bisa bagaimana di dalam kehidupan kita ini untuk tetap kita, saudaraku, tidak gampang menyerah. Seperti nasihat Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tip yang pertama yang bisa saya bagikan kepada Anda sekalian, dan kalau kita lakukan, saya percaya ini menjadi bisa berkat buat kita. Yang pertama adalah milikilah semangat yang membara dengan hati yang gembira. Milikilah semangat yang membara dengan hati yang gembira. Ketika kita memiliki hati yang gembira, saya percaya kita akan bisa tetap semangat. Tetapi kalau hati kita pedih, hati kita murung, akan terekspresi dengan sikap perbuatan kita bahwa kita akan bisa kendur di dalam melakukan apa saja pun, sehingga semangat kita bisa kendur. Karena itu miliki semangat dengan hati yang gembira supaya kita bisa tetap eksis di dalam melakukan apa saja, terutama dalam pelayanan. Ayat yang sering kita dengar dan kita baca hari ini tentang janganlah hendak kerajinanmu kendor, dengan memacu semangat dengan hati yang gembira di Matius pasal 15 ayat yang ke-13. Matius 15, Amsal ke-15 ayat yang ke-13 dan Amsal 17 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira adalah obat hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri dan kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi tetaplah bergembira, jangan sampai ada hati kita yang dipedihi atau dipenuhi dengan kepahitan, kemalasan, kegalauan dan sebagainya. Karena itu bisa mematahkan semangat kita. Amsal 17 ayat 22 hampir sama bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dalam hati yang gembira terletak kekuatan, terdapat semangat yang memampukan kita untuk tetap bisa bersemangat melakukan apa saja termasuk di dalam pelayanan. Karena itu miliki semangat yang membara dengan hati yang gembira. Hanya orang-orang yang punya hati yang gembira memiliki semangat dan tetap bisa rajin dalam melakukan tugas dan kewajibannya dengan tuntas. Tip yang kedua, untuk kita bisa tidak kendor di dalam apa saja semangat kita adalah milikilah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Milikilah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan
bisa menyelesaikan segala tugasnya dan sampai kepada tujuan hidupnya. Kita baca di ayatnya tentang memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-19 saya bacakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh adalah jangkar buat kapal yang kelihatannya kecil dari bentuk kapal, tetapi memiliki kekuatan yang mampu untuk menahan kapal supaya kapal itu ketika dia berlabuh tetap pada posisi semula, tidak berubah-ubah alias dia bisa bertahan di tempatnya yang sudah ditentukan. Karena itu orang yang memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, dialah yang akan bisa melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya dan optimis bahwa dan yakin bahwa apa yang dilakukan pasti berhasil. Tip yang ketiga dalam kita menjaga supaya jangan kerajinan kita kendor adalah milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Hanya dengan memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, kita mampu menghadapi situasi apapun yang terjadi, termasuk pada kondisi seperti saat ini. Matius 24 ayat yang ke-13 berkata demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hanya orang-orang yang dapat bertahan sampai pada kesudahannya, maka dia akan bisa mencapai keselamatan itu. Karena itu tetap miliki iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hanya orang-orang yang berpengharapan sekalipun belum melihat, percaya bahwa satu waktu bahwa dia akan mengalami bukti imannya, yaitu bisa sampai kepada tujuan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melangkah lebih jauh dari nasihat Rasul Paulus yang kedua yang mengajarkan dan berkata kepada kita demikian. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudaraku, roh seseorang akan terlihat menyala-nyala. Itu bisa secara kasat mata kita lihat. Misalnya dari cara bekerja, tindak tanduk, dan khususnya di dalam kehidupan rohaninya secara pribadi. Karena itu kita harus berusaha dan juga akan saya bagikan bagaimana tip supaya roh kita bisa terus menyala-nyala. Yang pertama, milikilah rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk bisa roh kita tetap menyala-nyala, salah satu yang harus kita lakukan adalah terus punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Jika kita terus merasa haus akan firman Tuhan, saya percaya bahwa dunia ini, masalah yang terjadi tidak akan bisa memadamkan roh kita yang sedang bernyala-nyala. Karena itu terus lakukan rasa haus dan lapar ini miliki dalam diri kita
supaya kita bisa tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2-nya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya hanya orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman-firman itu bisa mempunyai roh yang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Yang kedua, tip supaya kita bisa mempunyai roh yang menyala-nyala adalah miliki kerinduan. Kerinduan kita untuk terus datang beribadah. Miliki kerinduan untuk selalu giat dalam persekutuan ibadah. Ayatnya di Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Saudaraku, roh kita bisa bernyala-nyala apabila kita terus rindu datang beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan turun atas diri kita, atas gereja kita, atas bangsa kita. Karena itu miliki semangat untuk ada giat dalam persekutuan ibadah. Tip yang ketiga untuk bisa menjaga supaya roh kita terus menyala-nyala, selalu rindu datang ke rumah Tuhan. Memang sepertinya sama, giat dalam melakukan persekutuan ibadah itu bukan hanya di gereja, bisa di tempat lain, mungkin di rumah, mungkin di sekolah, mungkin di pekerjaan, mungkin di tempat lain. Ketika kita rindu melakukan ibadah, lakukan dengan penuh kerinduan. Tapi rindu datang ke rumah Tuhan berarti kita dekat dengan Tuhan, selalu ada di dalam rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 10 berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini suatu pengakuan daripada Raja Daud dengan mazmurnya yang begitu menurut saya kelihatannya gampang untuk diucapkan, tetapi kalau kita lakukan ini butuh pengorbanan supaya kita bisa terus mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang punya semangat, yang membara dan memiliki roh yang menyala-nyala bisa melayani Tuhan dengan baik. Hal yang ketiga dari nasihat Rasul Paulus yang dapat saya sampaikan adalah layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Kata melayani Tuhan ini sudah sering kita dengar. Cuma kadang-kadang kita tidak mengerti apa sih arti melayani Tuhan.
Apakah melayani Tuhan harus berkhotbah di mimbar seperti ini? Apakah melayani Tuhan harus menjadi singer, menjadi pemimpin pujian, pemain musik, dan lain sebagainya? Tidak, saudaraku. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam melayani Tuhan. Tetapi hari ini, malam hari ini, saya memberikan contoh kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia sudah memberikan contoh kepada kita. Makanya tip supaya kita melayani Tuhan, yang pertama, milikilah pengertian yang benar di dalam Tuhan tentang melayani Tuhan. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa melayani itu adalah satu keharusan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun datang untuk melayani. Ayatnya kita baca di Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28 berkata demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Firman yang sama Markus 10 ayat 45 berkata, karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi melayani Tuhan adalah satu keharusan. Karena Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ngomong, memberikan contoh teladan buat kita, kita pun harus mau melayani Tuhan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Tip yang kedua supaya kita bisa melayani Tuhan adalah melayani adalah amanat dari Tuhan Yesus. Jadi melayani Tuhan adalah suatu amanat. Amanat itu amanat yang tidak biasa, amanat agung. Artinya Tuhan Yesus memberikan pesan dan mandat kepada kita sebagai pesan yang begitu besar dan suci. Dengan berkata demikian, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi melayani adalah suatu amanat agung yang harus kita kerjakan, tidak boleh tidak. Makanya saya sudah ngomong tadi bahwa melayani itu bukan hanya di mimbar, melayani itu bisa kita sedang dalam perjalanan atau kita sedang ada di suatu tempat bertemu dengan orang lain. Mari kita coba melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan. Kita tidak usah seperti mungkin orang-orang yang sudah biasa melayani Tuhan. Jangan ketika kita bertemu Tuhan Yesus langsung ngomong, tidak percaya Yesus masuk neraka. Kita akan digebuki orang. Cukup beritakan saja bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Kalau dia bertanya, mana buktinya Tuhan Yesus baik? Bacakan ayatnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu Tuhan Yesus sangat baik? Dan adakah orang yang lebih baik dari Tuhan Yesus? Saya percaya dia akan berkata, memang Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan untuk orang menjadi Kristen. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu percaya kepada engkau, kepada saya, mari ikutlah
jalanku. Karena di mana aku berada, aku ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Katakan firman ini, perkataan Yesus ini kepada orang yang baru kita kenal, tanpa harus kita memaksa. Biarlah hatinya dan Roh Kudus yang akan menjamah dia. Saya percaya kita sudah melihat beberapa peristiwa yang terjadi saat-saat ini, kesaksian-kesaksian yang hebat yang saya acung jempol bukan dari orang-orang Kristen, tetapi dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, bahkan sudah percaya pada suatu agama tertentu. Ketika dia celikan matanya dan mempelajari Alkitab, dia menemukan kebenaran yang sejati. Memang dalam Tuhan Yesus dia berkata bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita sampai ke surga, tidak ada yang lain. Ini sesuatu yang harus kita maknai dengan pelayanan ini tuh, saudaraku. Supaya kita tidak pantang menyerah di dalam pelayanan. Memang jujur untuk melayani Tuhan juga gampang-gampang susah. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Ya kelihatannya ya seperti itu ya. Artinya ya berkhotbah di sini ya setelah menyampaikan khotbah ya sudah selesai. Tetapi kalau kita di dunia luar, kita berhadapan dengan orang, mungkin kita akan dipenjarakan, mungkin kita akan ditangkap seperti saksi-saksi yang sudah ada di penjara, yang percaya kepada Kristus dan memberitakan Kristus, banyak memenangkan jiwa di dalam penjara-penjara. Karena itu lakukan pelayanan untuk Tuhan ini dengan hati yang gembira, dengan motivasi yang benar. Saya percaya kita semua akan bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Karena itu demikianlah ayat firman Tuhan atau renungan malam hari ini yang bisa saya bagikan kepada kita dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita dipanggil bukan hanya sebagai penggembira di gereja. Kita sebagai orang percaya, tugas kita tidak hanya datang, duduk, diam, mendengar, dan pulang. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada setiap kami untuk kami jangan kendor di dalam semangat kami untuk melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah ada Roh Kudus yang dalam diri kami ini tetap menyala-nyala dan pada akhirnya kami lakukan kehidupan kami ini untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama kami Tuhan. Kami percaya tugas ini memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami sebagai penolong yang mampu memberikan kami kekuatan, semangat untuk bisa terus eksis untuk melakukan tugas kami Tuhan. Karena itu biarlah kebenaran firman-Mu ini yang membuat kami semakin semangat di dalam kehidupan kami bergereja, dalam kehidupan kami beribadah, dan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan terima berkat pada malam hari ini sama-sama. Kita akan naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan syukur bagimu.
sumber kekuatan dan berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Tuhan kami Yesus Kristus memberkatimu mulai malam hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama diberkati Tuhan.